Kandungan nutrisinya luar biasa lengkap, mulai dari vitamin, mineral, bahkan memiliki 18 jenis asam amino. Maka tak heran kalau kelor merupakan tanaman dengan berjuta manfaat. Misalnya saja sebagai antioksidan, antivirus, antibakteri, anti-aging, juga nutrisi yang baik ketika melakukan diet sehat. Hasil penelitian University of Wisconsin-La Crosse dan rilis dari International Journal of Food Science menyatakan bahwa kelor mampu mengatasi sekaligus mengobati lebih dari 300 penyakit. Terlepas dari fakta atau mitos bahwa kelor kerap dihubung-hubungkan dengan masalah klinik dan mistik, itu dikembalikan pada keyakinan pribadinya masing-masing. Yang pasti, Badan Kesehatan Dunia atau WHO sudah menetapkan bahwa kelor ini merupakan tanaman ajaib. Selain dijadikan lalapan, sayur mayur, camilan, minuman, dan olahan lainnya, kelor juga bisa dimanfaatkan untuk pupuk yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat bertani mandiri di seluruh tanah air, kali ini saya akan berbagi mengenai cara membuat pupuk untuk fase vegetatif dengan menggunakan dua bahan. Sebetulnya saya lebih suka ini disebut nutrisi daripada pupuk, karena kalau pupuk itu konotasinya hanya untuk tanaman, sementara yang saya akan buat ini bisa diaplikasikan juga untuk hewan ternak peliharaan, unggas, kemudian ikan, dan juga bisa dikonsumsi oleh kita. Nah, ini bahan utamanya menggunakan kelor. Kenapa saya menggunakan kelor? Karena kelor ini seperti pada narasi saya sebelumnya, memang pohon yang sangat luar biasa. Untuk kandungan vitamin C-nya itu sebanyak 7 kali lipat daripada vitamin C yang ada pada buah jeruk. Begitu juga kandungan potasium atau kalium itu sebanyak 3 kali lipat dari pisang. Dan zat besinya ini sangat luar biasa. Ini adalah maksud saya sebanyak 25 kali lipat dari bayam. Nah, ini adalah daun kelor yang tadi pagi saya petik. Kemudian ini sudah diambil daunnya saja. Jadi sebetulnya kalaupun mau diambil dengan batangnya juga tidak ada masalah, karena memang di dalam batangnya pun juga terkandung nutrisi. Nah, untuk untuk mengambil daunnya saja itu bisa dengan cara langsung seperti ini, seperti ini aja, seperti ini ya. Ini. Bisa juga misalnya sobat-sobat menggunakan pisau atau dengan menggunakan gunting. Ini bahan utama kelor. Kemudian bahan yang kedua ini adalah gula. Ini gulanya gula tebu yang kering, tapi bukan gula pasir biasa. Ini istilahnya brown sugar. Ini berbeda dengan
gula pasir, karena gula pasir itu sudah melalui proses rafinasi, jadi sudah melalui pemurnian. Jadi disarankan pada pembuatan nutrisi ini itu disarankan tidak menggunakan pertama molase, kedua gula merah biasa, karena kedua jenis gula tersebut itu kandungan airnya cukup tinggi, sehingga nantinya bisa mempengaruhi pada tingkat osmosisnya. Jadi ada kemungkinan nutrisi yang dihasilkan dari ekstrak daun kelor ini berkurang, ataupun mungkin bisa jadi gagal sama sekali. Jadi rekomendasinya adalah menggunakan gula tebu coklat seperti ini. Kalau misalnya tidak dapat atau tidak menemukan, boleh diganti dengan gula palem, bisa menggunakan itu. Nah, kemudian juga ini tidak perlu si kelornya tidak perlu di blender. Jadi kalau di blender kan pasti kita harus menggunakan air. Nah, kalau ini sudah tercampur dengan air, berarti si daun kelor ini sudah teroksidasi. Nah, sekarang jumlahnya ini tadi kan sudah saya petik, sudah saya rempel. Ini tadi juga ditimbang, ini beratnya sebanyak 100 gram. Ini 100 gram daun kelor. Kemudian juga ini tadi sudah ditimbang. Nah, berat gulanya adalah setengahnya atau 50%-nya dari daun kelor. Jadi ini beratnya hanya 50 gram. Nah, cara pembuatannya adalah seperti ini. Ini saya pinggirkan dulu. Ini tinggal dicampurkan saja pelan-pelan. Kemudian di sedikit-sedikit. Oh ya, karena ini nanti dikonsumsi untuk kita juga manusia, karena ini kan sebagai superfood. Jadi pastikan tangannya bersih, dicuci dulu, kemudian kita buat sehigienis mungkin. Nah, ini dimasukkan, kemudian diaduk, sedikit agak diremas-remas. Seperti ini. Kita tutup dengan kain. Kain ini sudah dibasahi ya, sobat. Jadi maksudnya supaya semut tidak bisa masuk ke daun kelor yang sudah diaduk atau dicampur dengan gula. Ini kita diamkan selama 2 jam, kemudian baru kita proses pada langkah selanjutnya. Untuk itu jangan skip video ini, tonton sampai habis, karena di ujung video nanti saya akan berikan tips mengenai cara mengumpulkan daun kelor yang baik dan benar. Selanjutnya kita buka ini.
dengan pemberat, boleh apa saja. Ini saya pakai batu, tapi pastikan ininya bersih. Coba-coba. Kemudian diberi label tanggal supaya tidak lupa. Sekarang tanggal 25 November 2001. Ini difermentasi selama 7 hari. Tapi kalau yang batu ini, yang batu itu 2 hari batunya diangkat atau pemberatnya diangkat. Kemudian fermentasi lanjutkan sampai 7 hari ke depan. Berarti kalau sekarang tanggal 25, fermentasinya itu berakhir pada tanggal 2 Desember 2001. Ini sudah nampak sedikit cairannya. Ini ada cairan. Pemakaiannya cukup irit. Dosisnya 1:1000 sampai 1:800. Nanti bisa disesuaikan dengan perkembangan dari tanaman. Kemudian penggunaannya bisa digunakan mulai dari perendaman benih sampai tanaman memasuki usia generatif. Untuk tanaman yang terkena serangan hama atau penyakit juga bisa menggunakan ekstrak daun kelor ini dengan dosis 2 kali lipat. Nah, untuk cara aplikasi nanti pada video berikutnya sekaligus dengan penyaringan dari ekstrak daun kelor ini. Untuk itu silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi video-video terbaru dari kami. Beberapa tips agar hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan adalah: pertama, jangan mengambil atau memetik setelah tanaman diguyur air hujan atau tanaman sudah terpapar oleh sinar matahari. Kondisi terbaik adalah sebelum jam 6 pagi ketika embun masih menempel di bagian daun atau batang. Hal ini merupakan kondisi puncak atau kondisi maksimal bagi keberadaan mikroba, hormon, dan enzim pada tanaman tersebut. Yang kedua, jangan memetik atau mengambil dari tanaman yang ada di pinggir jalan. Hal ini ditakutkan tanaman tersebut terpapar oleh polutan berbahaya sehingga bisa menggagalkan dalam proses fermentasi. Kemudian yang berikutnya yaitu yang ketiga, ambillah dari tanaman yang ada di sekeliling kita atau di lokasi lahan pertanian kita. Hal ini berkaitan dengan indigenous microorganism, yaitu mikroorganisme yang sudah berada di lokasi kita
di lahan pertanian kita semenjak ribuan bahkan mungkin jutaan tahun yang lalu, yang sudah berkembang biak dengan baik dan juga beradaptasi dengan lingkungan kita. Kemudian berkaitan dengan buah, jadi maksud saya ini untuk memacu perkembangan dan bobot buah. Yang diambil adalah buah kelor yang masih muda, jadi bukan dari daunnya. Fungsinya selain untuk memacu pembesaran buah, juga untuk menaikkan tingkat kemanisan buah atau kadar Brix-nya. Demikian pembuatan nutrisi dari daun kelor. Semoga bermanfaat bagi sobat-sobat bertani mandiri di seluruh tanah air. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.